Pembangunan infrastruktur jalan ini merupakan salah satu mega proyek yang diprioritaskan oleh pemerintah Kabupaten Jember. Oleh karena itulah, pengecekan pembangunan aspal ini sangat penting dilakukan untuk mengontrol kualitas aspal yang akan dibangun. Dalam giat ini, Bupati Jember bersama pihak terkait yakni Dinas PU Bina Marga dan Camat Patrang langsung melakukan inspeksi di Jalan Cendrawasih. Tadi tinggal masih belum finishing. Tapi ada tapinya ini. Saya nggak suka macetnya. Kalau bisa dikerjakan malam hari aja. Gitu ya. Jangan malam hari biar nggak terlalu macet gini. Ini mengganggu. Alur traffic management di kota. Ya. Nanti rencananya kita bikin satu jalur untuk jalur utama dari Argopuro ke alun-alun. Terus rencana panjangnya dari Mangli sampai ke alun-alun itu satu jalur. Jadi kalau balik ke barat muter kayak air mancur. Jadi semua utara, wilayah jalan utara dan selatan itu akan ramai semua nanti. Jalan kecil-kecil masuk semua ramai. Tujuannya untuk ekonomi kita, pemerataan distribusi jalur. Sementara itu, perbaikan infrastruktur jalan ini juga disambut gembira oleh warga yang mengaku sebelumnya banyak kecelakaan akibat dari rusaknya jalan ini. Jalannya rusak banget, Mas. Banyak kejadian tabrakan di sini. Kondisinya rusak seperti apa? Berlubang atau berlubang-lubang gitu. Emang sering terjadi kecelakaan itu? Iya, sering. Gimana, Bu? Ini memang jalur penting ini. Ini jalur sering dilalui apa, Bu? Ya, truk-truk juga. Setelah diperbaiki ini harapannya apa ini, Bu? Ya, mudah-mudahan nggak ada orang jatuh lagi. Gitu ya, Bu ya? Ya. Memang sering ya, Bu ya? Ya. Pemirsa, demikian tadi kegiatan Bupati untuk pengecekan aspal yang ada di Jalan Cendrawasih, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Diharapkan melalui kegiatan ini nantinya pembangunan infrastruktur terutama jalan raya di Kabupaten Jember dapat berjalan sesuai dengan rencana. Demikian tadi pemirsa, semoga informasi kali ini bermanfaat bagi kita semua. Dari Jember, Desi Suyatma, DKAJ melaporkan. Rapat koordinasi pengukuhan Bunda PAUD digelar di Pendopo Wahyawi Bawagraha Senin pagi dan dihadiri langsung oleh Ketua PKK Jember yang juga menjabat sebagai Ketua Bunda PAUD Jember Kasih Fajarini dan didampingi oleh Ibu Wakil Bupati Ervita Afdilasari. Anggota Bunda PAUD Jember ini nantinya akan diambil beberapa perwakilan dari kecamatan dan desa se-Kabupaten Jember. Melalui Bunda PAUD ini diharapkan bisa berkonsentrasi kepada pembenahan pendidikan khususnya pada anak usia dini yang berkualitas di seluruh Kabupaten Jember. Dengan pembenahan tersebut diharapkan bisa mencetak karakter sumber daya manusia yang lebih baik. Ketua Bunda PAUD Jember Kasih Fajarini berpesan kepada anggota Bunda PAUD Jember agar selalu menjaga kerukunan serta kekompakan agar bisa mewujudkan pendidikan anak usia dini yang berkualitas dan mencetak generasi penerus bangsa yang baik di masa depan. Kita bisa kolaborasi dengan ada PKK juga, saya kebetulan juga pemegang PKK juga sudah berjalan juga. Ada tim, ada dua yang bersangkutan dengan Bunda PAUD. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah warga pesisir Kepanjen mendatangi Bupati Jember mengeluhkan adanya kerusakan lingkungan serta pengelolaan limbah yang kurang benar yang dilakukan oleh pabrik dan tambak udang. Menanggapi hal tersebut, Bupati dan Wakil Bupati Jember bersama OPD terkait meninjau langsung kondisi pesisir selatan Jember yang kini banyak digunakan oleh para pengusaha pengolahan udang. Dan benar saja, sejumlah titik ada pabrik dan tambak udang yang belum memenuhi syarat dan peraturan yang ada. Salah satunya memanfaatkan sepadan pantai untuk melakukan usaha pengolahan udang. Sedangkan sesuai peraturan, hal tersebut tidak boleh dilakukan karena mengganggu ekosistem di sekitar pantai. Selain itu, permasalahan limbah pabrik juga menjadi prioritas sidak kali ini yang harus dipatuhi oleh para pengusaha agar tidak merusak ekosistem laut.
Hasil sidak tersebut, sejumlah pabrik sudah memenuhi kriteria aturan yang ada, namun di sisi lain masih ada pabrik tambak udang yang harus mematuhi aturan dari pemerintah mengenai pemanfaatan atau pengelolaan usaha sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir. Sejak kali ini alhamdulillah kita sudah menemui berapa perusahaan, ada 4 perusahaan dari 18, masih banyak ini, masih ada 14 lagi. Mudah-mudahan kita bisa selesai semua, kalau nggak selesai kita lanjutkan lagi. Dan ini terkait dengan yang sekarang kita ada di sini, ini perusahaan apa namanya ini? CV Mangkara Gumuk Mas. CV Mangkara kami sudah ketemu sama ownernya. Di sini baru membangun ini sekitar 6 bulan yang lalu, 6-7 bulan yang lalu mau membangun. Tapi kalau kita lihat sementara ini kayaknya ada satu posisi letak tambak ini masuk ke garis sepadan pantai. Dan ini kami minta kepada ownernya untuk satu panen ini, setelah panen ini tolong dihentikan dulu. Kita akan evaluasi dengan teman-teman yang jangan sampai kami sendiri memutuskan ini melanggar hukum. Ya, tidak boleh, kita tidak adil dengan semuanya, wajib adil dengan semuanya. Termasuk dengan para nelayan, dengan pengusaha yang sedang bekerja, dengan aturan yang ada di Kementerian Kelautan yang ada, harus sama. Dan ini kita datang ke sini nih untuk menegakkan keadilan di sini. Ada komplain dari beberapa rakyat kami para nelayan, itu wajib kami harus menjadi bagian terdepan kita untuk menjawab dan memberikan keadilan kepada nelayan kami. Ya, bagaimana pola manajemen yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tambak yang ada di pesisir. Dari Puger, Yudisadi, Jember 1 TV melaporkan. Ratusan murid MTS Negeri 7 Jember yang ada di Desa Umbul Rejo, Kecamatan Umbul Sari ini disuntik vaksin COVID-19 dosis kedua. Program vaksinasi ini melibatkan tenaga kesehatan dari Puskesmas Paleran dan Kodim 0824 Jember, serta melibatkan Koramil dan Satpol PP setempat. Menurut Camat Umbul Sari, M. Yusuf Kadi, jumlah masyarakatnya yang sudah divaksin mencapai sekitar 25–28%, sehingga ke depan akan terus dilakukan percepatan demi terwujudnya herd immunity atau kekebalan kelompok. Ia berharap seluruh warga mendukung program vaksinasi dan menerapkan prokes ketat agar pandemi segera berakhir. Kalau untuk Kecamatan Umbul Sari yang sampai dengan kemarin sudah divaksin itu sudah mencapai sekitar 25–28%. Sedangkan harapan kita semua bulan depan harus sudah minimal 50%. Berkaitan dengan ini kepada seluruh masyarakat, yang jelas gak usah takut untuk divaksin. Semuanya siapa saja. Dan eman banget kalau sampai gak segera ikut vaksin. Dan yang berikutnya, semuanya juga tetap terapkan prokes. Waka Kesiswaan MTSN 7 Jember Soim mengatakan bahwa dengan suksesnya vaksinasi ini, pihaknya sudah mulai melakukan pembelajaran tatap muka, namun masih secara terbatas 50% kehadiran dan dengan prokes ketat. Kabupaten Jember yang sudah divaksin berapa persen, Pak? Sekitar 95% sekarang ini sudah vaksinasi. Dan kedepannya, Pak? Kedepannya semoga setelah 100% semuanya vaksinasi, maka insya Allah kekebalan komunitas akan tercapai kita. MTSN 7, Pak, ya? Sudah berapa persen, Pak, yang sudah vaksin? Juga sudah 90% lebih. Dari Umbul Sari, Sugito dan Fawaid, Jember 1 TV melaporkan. Petugas gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember berhasil menjaring 21 orang yang terdiri dari gepeng, anak jalanan, dan ODGJ dalam operasi penertiban yang dilaksanakan Selasa siang. Selanjutnya, ke-21 gepeng dan anak jalanan tersebut dibawa ke Liposos untuk dilakukan swab dan vaksinasi. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember menyampaikan, selain untuk menertibkan wilayah kota dari gepeng, anak jalanan, dan ODGJ, operasi ini dilakukan untuk percepatan vaksinasi untuk sasaran yang belum tersentuh. Dalam operasi ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember juga melakukan perekaman KTP elektronik bagi yang belum memiliki dokumen kependudukan kepada mereka yang terjaring.
Alhamdulillah pada siang hari ini kami bisa menjaring kurang lebih 21 orang. Lalu kita bawa ke Dipusos, kita laksanakan swab, yang tidak punya KTP kita laksanakan perekaman, dibantu oleh Dinas Kependudukan, dan langsung dilaksanakan vaksinasi. Ini tujuannya yaitu kita percepatan vaksinasi di Kabupaten Jember, di mana objek-objek ini mungkin selama ini belum tersentuh, sehingga kita melaksanakan sinergi kolaborasi beberapa OPD, dan alhamdulillah pada siang hari ini terlaksana dengan aman dan lancar. Kedepan, operasi penertiban dan vaksinasi kepada gepeng, anak jalanan dan ODGJ ini akan dilakukan secara rutin. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Bertempat di Aula Balai Desa Kelompangan, Kecamatan Ajung, Jember, Airnav Indonesia Unit Jember secara simbolis membagikan bantuan tong sampah kepada Desa Kelompangan. Bantuan tong sampah yang nantinya akan disebar ke 15 titik di Desa Kelompangan ini merupakan program bakti sosial, sekaligus sebagai upaya penjajakan komunikasi antara Airnav Indonesia Unit Jember dengan pemerintah dan warga Desa Kelompangan. Diharapkan dengan penjajakan komunikasi ini dapat mempermudah koordinasi apabila terdapat permasalahan-permasalahan terkait penerbangan. Mengingat Desa Kelompangan merupakan salah satu desa terdekat dengan Bandara Noto Hadinegoro. Nah, jadi nanti dengan ini kita bisa semakin berkoordinasi dari Bandar Udara, khususnya Airnav Indonesia Unit Jember, dengan Desa Kelompangan. Misalnya, jika ada hal-hal yang berkaitan tentang keselamatan penerbangan, jadi memudahkan untuk berkoordinasi. Nah, kedua, dengan adanya tong sampah ini nanti secara umum bisa membuat tingkat kebersihannya nanti menjadi semakin lebih baik, atau penggunaan sampahnya nanti bisa dimanfaatkan dari apakah masyarakat nanti ada yang membuat secara ekonomi kreatif, atau memang untuk setidaknya secara basic untuk meningkatkan tingkat kebersihan. Jadi saluran prasarana dan sarana dari kita. Sementara itu, Kepala Desa Kelompangan mengapresiasi program bantuan Airnav Indonesia Unit Jember ini. Diharapkan dengan adanya bantuan ini, masyarakat dapat hidup lebih bersih serta semakin sadar akan pemanfaatan sampah di lingkungan sekitar. Inovasi baru, selain kepentingan untuk kesehatan, juga mungkin dengan sampah yang terbuang dan ada tempatnya ini, bisa termotivasi untuk memanfaatkan adanya sampah. Selain adanya kebersihan, juga bagaimana sampah-sampah yang bersifat non-organik ya, itu bisa dimanfaatkan lebih. Karena sekarang kan waktunya untuk berinovasi bagaimana manfaat sampah itu juga berguna gitu. Airnav Indonesia berencana akan melaksanakan program serupa di desa-desa lainnya, guna semakin memperkuat hubungan koordinasi dan komunikasi terkait permasalahan penerbangan. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Jember terus berupaya dalam memberikan transparansi informasi kepada publik sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Dalam memperingati Hari Hak untuk Tahu Sedunia, pemerintah Kabupaten Jember resmi meluncurkan website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID ini mencakup informasi kegiatan dan layanan pemerintah Kabupaten Jember. Bahkan masyarakat juga dapat mengajukan permohonan informasi melalui website PPID sebagai wujud transparansi dan keterbukaan informasi kepada publik. Bupati Jember menyampaikan saat ini pemerintah Kabupaten Jember tengah melakukan upaya memberikan informasi kepada publik secara terbuka dan transparan, sehingga setiap pertanyaan dari masyarakat dapat langsung terjawab. Merupakan cikal bakal kita ke depan, yaitu Wiswayai Jember Transparan. Ya, dan ini Hari Hak Tahu ini adalah mengingatkan kita semua dan lebih semangat kita bahwa abdi negara kami sebagai dengan teman-teman UPD sampai itu adalah sebagai pelayan masyarakat. Tentunya dengan adanya Hari Hak Tahu ini mempertegas lagi bahwa keterbukaan itu wajib kita berikan kepada masyarakat. Dan terhadap kita sendiri Pemkab Jember yang saat ini kondisinya Pemkab Jember yang harus banyak sekali yang harus kita benahi, yang harus kita perbaiki, karena posisi saat ini di Pemkab Jember masih sistem yang dilakukan masih banyak yang konvensional. Tentunya kami harus mengejar ketertinggalan ini
dengan cepat agar setiap pertanyaan apapun dari masyarakat atau dari siapapun itu segera langsung bisa dijawab. Belum tidak mencari dulu. Makanya akan di kondisi seperti ini harus kewajiban kami untuk membenahi segera. Peluncuran website pejabat pengelola informasi dan dokumentasi diharapkan dapat mewujudkan demokrasi dalam keterbukaan dan transparansi informasi kepada publik. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Wanita dengan gangguan jiwa yang sering mondar-mandir tanpa busana di sekitar desa Menampu, Kecamatan Gumuk Mas, Jember, akhirnya mendapat penanganan dari aparat desa dan tenaga kesehatan. Setelah berhasil diamankan, ODGJ tersebut dibersihkan dan diberi pakaian yang layak. Selain itu juga diberi obat-obatan dan vitamin agar terhindar dari penyakit. ODGJ ini memang warga desa Menampu berinisial MT. Dirinya diduga mengalami stres karena ditinggal suaminya. MT sempat hilang beberapa bulan lalu sebelum diketahui berkeliaran tanpa busana di sekitar desa tersebut. Meski beberapa kali berusaha dipakaikan busana, namun MT tetap melepaskan pakaiannya. Setelah sempat beberapa hari dirawat di ruang kantor desa, dirinya berhasil dikembalikan ke rumahnya. Pihak pemerintah desa juga membantu membangun atap rumah MT karena kondisinya sangat memprihatinkan. Dengan semangat gotong royong, rumah ODGJ bisa dibangun. Hari ini, pihak desa menjenguk dan melihat kondisi ODGJ ini nampak tertidur pulas. Pihak desa terus memantau perkembangan ODGJ ini agar kembali sehat dan normal. Alhamdulillah, tadi sore kami mengecek dulu kesiapan tempatnya, dan tadi malam sekitar habis maghrib kita antar ke sini, dan saat ini saya cek kembali ternyata beliaunya sudah tenang dan tidur pulas. Namun dari keluarga itu memberikan informasi bahwa untuk nafsu makannya agak kurang enak, untuk kurang lahap lah begitu untuk makannya. Nanti saya akan koordinasi dengan Bu Bidan Desa. Dari Gumuk Mas, Sugito, Jember 1 TV melaporkan. Bupati Jember yang juga sebagai Ketua Satgas COVID-19 Kabupaten Jember menerangkan dalam waktu dekat akselerasi percepatan vaksinasi kepada masyarakat segera dilakukan dengan sasaran 515.581 orang agar mencapai target 50% dari jumlah penduduk. Target 50% vaksinasi tersebut disesuaikan dengan jumlah stok vaksin yang ada di Jember. Karena sesuai data dari Satgas COVID-19 Jember, stok vaksin per tanggal 29 September 2021 berjumlah sebanyak 70.798 dengan rincian Sinovac sejumlah 50.000 dosis, AstraZeneca 6.000, Sinovac 300 dosis, dan Moderna 13.000 dosis. Bupati juga telah berkirim surat kepada Menteri Kesehatan dan Gubernur Jawa Timur untuk meminta bantuan stok vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat agar percepatan vaksinasi bisa segera dilakukan. Terima kasih teman-teman sekalian, saya bisa laporkan bahwa kita di Jember ini yang harus kita vaksin itu sejumlah 1,9 juta orang yang harus kita vaksin, dan saat ini kita sudah sasaran yang sudah kita vaksin. Untuk dosis 1 itu 24% atau 484.000 lebih gitu Pak, dosis 1. Dan dengan saat ini alhamdulillah vaksin di Jember ini dengan masih 24% saja, namun dengan adanya kepatuhan dari warga Jember yang sudah bagus memakai masker, dan itu tetap kita lakukan dengan teman-teman TNI Polri, alhamdulillah sekarang tingkat meninggal 0 terusan berapa hari ini, seminggu lebih 0 terusan, yang terpapar juga di atas satu digit semua, 4, 5, 6, 7, yang sembuh di atas 2 digit semuanya. Ini alhamdulillah, dan kita masuk ke ranking level 1 untuk dari versi assessment, dan di Jawa Timur kita masuk level 1 sudah cukup lama, hampir 3 minggu versi level 1. Namun demikian saat ini kami perlu vaksin yang minimal bisa mencapai 50% untuk dosis 1. Ya, untuk dosis 1 saja yang paling penting 50% itu, dan ini pasti kurang sekitar 515.000 Pak. Langkah untuk mencapai itu seperti apa Pak Bupati? Kami hari ini berkirim surat ke Menteri
ke Menteri Kesehatan dan kami terus tembuskan ke Ibu Gubernur dan juga akan kami tembuskan ke Bapak Kapolda, Bapak Pangdam. Mudah-mudahan harapan kami bisa ada bantuan-bantuan dari semua lini karena memang nilainya cukup besar dengan jumlah penduduk yang cukup banyak ini yang memang harus kami kejar di situ. Kita mungkin ada dari beberapa instansi yang lain ada yang masih ada kelebihan bisa dikirim ke kami. Meski Kabupaten Jember sudah berada di level 1, Hendy Siswanto menghimbau agar masyarakat tetap taat dalam menerapkan protokol kesehatan agar angka positif COVID-19 bisa terus ditekan. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Pelantikan pengurus perwakilan Yayasan Gerontologi Abioso Kabupaten Jember, Persatuan Wuredatama Republik Indonesia dan pengurus Kerukunan Wanita Wuredatama Republik Indonesia berlangsung di Pendopo Wahyawi Bawagraha Jember. Pelantikan ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum Yayasan Gerontologi Abioso Jawa Timur. Saat ini Kolonel Purnawirawan Giman Suprapto menjabat sebagai Ketua Yayasan Gerontologi Abioso Kabupaten Jember. Haji Sujak Hidayat menjabat sebagai Ketua Persatuan Wuredatama Republik Indonesia Kabupaten Jember dan Suprapti Bagong Sutrisnadi menjabat sebagai Ketua Kerukunan Wanita Wuredatama Republik Indonesia Kabupaten Jember. Sementara itu Bupati Jember berharap pengurus yang dilantik ini dapat membantu program pemerintah sesuai dengan tupoksi dan ADART-nya. Ya, harapannya kami dengan bapak-bapak kita, orang-orang tua kita yang syarat dengan pengalaman, yang usianya udah di atas 70 tahun ya, tapi masih eksis, itu harapannya kami bisa mereka sesuai dengan tupoksi mereka, ADART-nya bahwa Yayasan Gerontologi Abioso itu membantu pemerintah, program-program pemerintah. Tadi saya sampaikan untuk bahwa dengan adanya COVID sampai hari ini, sampai 2 tahun berjalan ini, hampir 2 tahun berjalan ini, tentunya dengan pelajaran daring, itu ada satu hal yang hilang di situ. Hilang di situ tentang bagaimana anak-anak kita terkait dengan karena tidak ketemu dengan guru dalam sistem belajarnya, hanya pakai daring. Ini ada satu lost generation atau satu hal yang hilang di mana nanti tentang disiplin, tata krama, ya sopan santun, itu ada yang hilang di situ. Pelajaran itu harusnya murid ketemu sama guru, dan ini kehilangan itu kami minta bantuan juga dari Yayasan Gerontologi Abioso ini untuk bisa bersama-sama mengumpulkan komunitas oleh anak muda untuk diberikan satu pelajaran atau diskusi, sharing tentang pengalaman. Itu yang kami harapkan. Pemerintah Kabupaten Jember juga akan memberikan fasilitas yang memudahkan dalam pengambilan dana pensiun. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Madura Bersatu yang juga gigih memperjuangkan saya sehingga saya bisa. Dengan membawa sejumlah spanduk dan poster, puluhan orang pendukung Bupati Jember Hendy Siswanto menggelar aksi unjuk rasa di depan Pendopo Wahyawi Bawagraha Jumat siang. Dalam aksinya, massa menagih janji politik saat kampanye pemilihan calon bupati dan wakil bupati Jember beberapa waktu lalu. Salah satu janji politik yang disuarakan pengunjuk rasa adalah pembangunan pelabuhan di kawasan Laut Selatan Pantai Payangan Kecamatan Ambulu yang hingga kini belum direalisasikan. Beliau sudah menjanjikan kepada kita teruskan kepada masyarakat. Tapi sampai detik ini itu bohong semuanya. Bohong. Jadi saya ditagih masyarakat, saya tetap akan menagih kepada Bupati. Yang paling utama adalah akan membangun yaitu pelabuhan yang ada di Payangan. Sampai detik ini tidak ada. Jalan yang ada di Payangan juga tidak ada. Pembagian pekerjaan yang mereka katakan, mari kita bekerja bersama, itu tidak ada. Semuanya dimonopoli. Maka kami sebagai tim pemenangannya Hendy bukan sakit hati, tapi saya malu kepada masyarakat. Sementara itu, Bupati Hendy Siswanto menyikapi positif aksi unjuk rasa pendukungnya sebagai bagian dari koreksi masyarakat terhadap pemerintah. Terkait pengerjaan proyek pelabuhan, Pemkab Jember sudah mengajukan ke Pemprov Jawa Timur. Namun untuk kewenangan dalam proses realisasi merupakan kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Aspirasi dari masyarakat harus kita tampung semuanya apa yang diharapkan. Makanya kalau ada demo itu baik semuanya, tapi jangan anarkis, demo-demo biasa saja. Dan tentunya kita yang disampaikan tentunya harus introspeksi diri. Kayak saya dikoreksi, tidak apa-apa, dikoreksi siapapun. Karena memang kurang, nggak ada yang sempurna kita ini. Makanya kami ada yang demo itu pun nggak akan kami
bagian nilai, kami nilai apa yang harus kami lakukan perbaikan ke depan lebih baik, sehingga apa yang mereka harapkan juga itu sesuai regulasi, sesuai aturan yang ada, dan kami harus siap melayani siapapun. Tadi kan tuntutannya salah satunya terkait dengan pembuatan pelabuhan. Ya. Itu prosesnya seperti apa, Pak? Pelabuhan prosesnya sudah ada di provinsi. Provinsi sudah proyek provinsi itu, dan kita memang harus ada pelabuhan. Justru kami akan menambah lagi nanti, pelabuhan untuk di perikanan. Untuk perikanan kita kan sudah punya pelabuhan, Pak, dan justru pelabuhan ini yang akan membantu perdagangan kita untuk keluar nanti. Targetnya kapan itu? Kalau provinsi tahun ini harus mulai ya, provinsi ya sudah mulai. Mungkin lumayan, mungkin 2 tahun mungkin itu, karena besar. Dari Jember, Yudisadi Jember 1 TV melaporkan. Pengukuhan Bunda PAUD dilaksanakan di Pendopo Wayawibawa Graha Jumat pagi dan dihadiri oleh seluruh perwakilan dari seluruh kecamatan se-Kabupaten Jember. Usai pengukuhan, Bupati Jember berpesan kepada Bunda PAUD yang tersebar di seluruh desa se-Kabupaten Jember untuk bekerja ikhlas karena peran ini merupakan kerja sosial. Peran Bunda PAUD sangatlah penting di tengah masyarakat, dengan target utama membantu meningkatkan pendidikan anak usia dini dengan tujuan mencetak karakter generasi penerus bangsa yang unggul dan lebih baik ke depan. Pengukuhan Bunda PAUD ya, yang telah dibentuk oleh tim penggerak PKK, yaitu Bunda PAUD tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan. Dan alhamdulillah sudah selesai semuanya, dan ini merupakan satu pengukuhan yang saya sangat memberikan apresiasi. Kenapa baru 6 bulan sudah terbentuk semua, dan ini merupakan kekuatan untuk Kabupaten Jember untuk mendidik anak-anak kita, anak cucu kita ke depan lebih bagus lagi. Dari tugasnya Bunda PAUD sendiri nanti seperti apa ke depan, Pak? Bunda PAUD sendiri nanti akan kerjanya mengajak ibu-ibu di sekitar wilayah mereka masing-masing untuk bersama-sama mendidik anak-anaknya. Bagaimana anaknya menjadi anak yang punya integritas yang bagus, punya wawasan ke depan yang baik, membentuk karakter building harus dibentuk pada anak-anak kita. Apalagi sekarang kita kan sudah habis kena COVID yang cukup lama ini, dan kita harus mulai recovery. Segera nanti anak-anak kita jangan sampai harus patuh sama orang tua, sopan santun, itu harus dilakukan lagi, karena memang selama ini tidak ketemu sama guru, belajarnya lewat handphone. Dan ini merupakan satu PR kita semua. Justru Bunda PAUD ini yang cukup berat kerjanya sekarang ini untuk mendidik anak-anak kita semuanya. Ada pesan mungkin Pak Bupati? Ya, saya pesan kepada seluruh Bunda PAUD harus bersabar dan terus kerja keras, karena ini adalah kerja ibadah sosial tanpa ada mengharapkan ada honor apa-apa. Kami juga berharap kepada ibu-ibu se-Kabupaten Jember juga nanti kalau diajak serta dengan Bunda PAUD, monggo bisa diskusi nanti akan berkembang masuk ke UMKM, kerja-kerja untuk membantu suami kerja di rumah gitu, dan itu akan kita bentuk juga sistem seperti itu nanti. Dari Jember, Yudisadi Jember 1 TV melaporkan. Tempatnya sebagaimana ditentukan dalam putusan kami. Sempat terjadi perdebatan antara seorang pria Parubaya yang kedapatan melanggar prokes dengan hakim saat proses sidang. Yang bersangkutan mengotot tidak bersalah sebab dirinya membawa masker namun tidak terpasang dengan sempurna lantaran ia mengenakan helm. Pelanggar protokol kesehatan ini terjaring operasi justisi yang digelar oleh petugas gabungan di kawasan Jalan Gajah Mada, Kecamatan Kaliwates, Jember. Pelanggar bernama Tauhid, warga Kelurahan Tegal Besar, Jember ini bahkan juga nekat mendebat hakim yang menyidangnya. Tauhid bersikeras tak mau dijatuhi sanksi sosial ataupun membayar denda yang diputuskan hakim, lantaran ia sebenarnya membawa masker saat berkendara. Ia berdalih masker yang dibawanya tidak bisa terpasang sempurna lantaran ia mengenakan helm. Namun setelah diberi pemahaman, Tauhid akhirnya mengaku bersalah dan bersedia membayar denda sebesar Rp30.000. Yaitu dilaksanakan operasi justisi protokol kesehatan yang dilaksanakan gabungan oleh TNI Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan Kabupaten maupun Dinas Kabupaten Provinsi. Didapati ada seseorang yang menggunakan masker tidak benar, sehingga oleh petugas dilaksanakan penyetopan dan dilaksanakan sidang oleh hakim, dan tetapi yang bersangkutan masih tidak terima kalau dia itu lalai untuk menggunakan masker dengan benar. Layarnya apa
Kenapa dia ini ngotot gitu? Ngototnya karena yang bersangkutan merasa kalau dia menggunakan helm standar itu kalau menggunakan masker tidak bisa, sehingga terus dia berargumen bahwa jika yang bersangkutan menggunakan helm, maskernya pasti melorot terus seperti itu. Kemudian ada upaya Nah, setelah dilaksanakan sidang dan diputuskan oleh hakim mendapatkan denda 30.000, dan setelah itu oleh petugas dilaksanakan pemahaman secara humanis, dipraktekkan cara menggunakan masker saat menggunakan helm, dan alhamdulillah yang bersangkutan sudah menyadari dan yang bersangkutan langsung membayar denda 30.000. Meskipun Kabupaten Jember sudah masuk dalam level 1, tim Satgas COVID-19 Kabupaten Jember terus intens melakukan operasi justisi protokol kesehatan. Berdasarkan data yang ada, mulai awal Januari 2021 lalu, operasi justisi total menjaring sekitar 4.500 pelanggar dengan total jumlah sanksi denda mencapai 91 juta rupiah. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Inovasi dalam hal menjaga kondusivitas suatu wilayah dengan memanfaatkan teknologi kini diterapkan pemerintah Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi, Jember dengan melakukan pemasangan perangkat kamera closed circuit television atau CCTV. Sebanyak 40 unit perangkat kamera CCTV atau kamera pengawas dipasang pihak pemerintah Desa Jubung di beberapa titik rawan aksi kejahatan seperti di jalan penghubung antar desa, musola, dan juga masjid. Pemasangan puluhan kamera pengawas ini sebagai upaya pemerintah Desa Jubung dalam memberikan rasa aman dan juga untuk mempercepat koordinasi antar warga apabila terjadi suatu peristiwa yang berpotensi mengganggu suasana Kamtibmas. Makanya kita minta bantuan dari Pak Kades gimana cara mengantisipasi kejadian yang pencurian itu. Alhamdulillah dengan adanya ini kita warga sudah bisa lega lah mereka ini. Nggak begitu kamling udah bisa dibiasakan lah, tapi tetap waspada di rumah masing-masing. Selain jalan penghubung antar desa dan objek vital seperti tempat ibadah dan pusat keramaian, ke depan pemerintah Desa Jubung juga akan menghimbau seluruh pemilik usaha memasang CCTV secara mandiri demi menjaga keamanan dan kenyamanan. Kami berikan CCTV ini, program ini kita pilih yang prioritas adalah tempat-tempat strategis, keramaian, yang rawan tindak kejahatan, salah satunya itu. Dan program ini tidak berhenti pada tahun ini saja. Ini program akan kita laksanakan berkesinambungan dan selalu kita evaluasi. Tujuannya apa? Semua sudut di Desa Jubung ini terpantau oleh CCTV. Tujuannya bukan untuk mengawasi masyarakat, tapi menghadirkan rasa aman dan nyaman di masyarakat. Gitu. Kami juga bekerja sama dengan teman-teman tempat usaha ya, untuk setiap tempat usaha ini memasang CCTV secara pribadi. Dan tentunya ini juga membantu mereka, juga bisa membantu masyarakat di sekitar tempat usaha. Selain untuk memberikan rasa aman dari ancaman tindak kejahatan, pemasangan puluhan kamera CCTV ini juga untuk membantu aparat keamanan dalam menjaga kondusivitas wilayah. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Jember saat ini memang tengah memperbaiki beberapa fasilitas infrastruktur seperti jalan dan irigasi. Saat melakukan sidak ke sejumlah lokasi, Bupati Jember Hendi Siswanto mengaku kecewa karena menemukan beberapa ruas jalan yang tidak memiliki saluran air. Menurutnya hal ini akan membuang-buang anggaran, karena tanpa drainase yang baik maka aspal baru pun akan cepat rusak. Buruknya irigasi di Jember ini juga dinilai akan mengakibatkan banjir. Oleh sebab itu, ia meminta kepada pengerjaan proyek aspal agar membuat jalan air atau drainase. Koral-koral. Ya itu salah satunya Pak. Jadi kita makanya begitu ada koral, teman-teman kami, staf kami itu betul-betul sangat susah masuk ke saluran karena harus jongkok, tingginya saluran kan menjadi kecil. Makanya kami akan membuat satu saluran kota ya Pak ya. Ini dengan program perbaikan saluran kota nanti tingginya bisa 2 meter tingginya saluran itu. Karena ini harus berjarak jangka panjang sekali. Tidak ada lagi saluran ukuran 1,5 meter
lebarnya dalamnya cuma 1 meter, itu saluran di sawah itu kalau gitu tuh. Tapi untuk di jalan raya tidak boleh seperti itu, harus lebar 3 meter, dalamnya 2,5 meter. Itu baru saluran untuk selama-lamanya. Karena membongkar saluran itu saja biayanya besar sekali. Itu dampaknya jalan rayanya rusak, salurannya juga berantakan, ekonominya macet juga semua. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Bertempat di Balai Desa Semboro, Kecamatan Semboro, penyuntikan vaksin COVID-19 dosis kedua ini dilakukan dengan melibatkan aparatur desa dan puskesmas setempat. Vaksinasi dilakukan kepada masyarakat umum, terutama ibu hamil dan pelajar. Dari 750 orang yang divaksin, 500 orang diantaranya merupakan penyuntikan vaksin dosis kedua, dan sisanya yaitu 250 orang merupakan vaksinasi dosis pertama. Sedang 250 sisanya nanti untuk warga yang baru mendaftar dari desa atau kecamatan tetangga. Salah satu ibu hamil yang sudah divaksin, Ana, mengaku tidak ada gejala buruk apapun, sehingga vaksinasi ini sudah terbukti aman untuk ibu hamil. Ini sudah vaksin kedua. Dari pertama hingga sekarang nggak ada masalah? Nggak ada, alhamdulillah. Ibu ini kehamilan berapa bulan? 6 bulan. Rutin nggak ada apa-apa ya Bu ya? Alhamdulillah nggak ada. Kades Semboro, Antoni, mengaku senang karena warganya sangat antusias untuk mengikuti program vaksinasi COVID-19. Itu penekanan pada ibu hamil dan juga anak SMP, juga sisanya untuk umum. Lanjutnya untuk tahap yang kedua? Kita nunggu dari Dinas Kesehatan kesiapannya seperti apa nanti. Kita lihat sendiri antusias luar biasa. Dan ini nanti wacana ke depan, Bapak Bupati juga mau menggenjot lagi vaksin di desa-desa. Meski sudah divaksin, warga diminta untuk tetap mematuhi protokol kesehatan untuk memperkecil potensi penyebaran virus. Dari Semboro, Sugito dan Fawaid Jember 1 TV melaporkan.